Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sri Nuransari dari kelas 12-6. Di sini saya izin untuk menjelaskan materi dari pelajaran agama yang mana saya mengambil dari bab 3. Bab 3 itu bunyinya munafik dan keras hati tak akan pernah maju. Baik, akan saya jelaskan. Perbuatan munafik adalah salah satu perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 8. 3 tanda orang munafik, di antaranya yang pertama, berbohong dalam berucap. Berbohong dalam berucap ini contohnya biasanya kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita melakukan A, ternyata kita malah membicarakan yang B, itu termasuk berbohong. Lalu yang kedua adalah ingkar janji. Ingkar janji itu yang mana bila kita berjanji dengan seseorang, berjanji akan datang pukul 7, namun kita malah datang pukul 8. Itu juga termasuk ingkar janji. Lalu yang ketiga adalah pengkhianat, yang mana tidak amanah. Nah, pengkhianat ini bila kita sudah diamanati namun dia berkhianat. Misalnya, kita sudah meminta tolong ke teman kita untuk menjaga rahasia kita, namun teman kita itu membongkarkan rahasia kita. Hal ini termasuk dalam kegiatan pengkhianat yang merupakan ciri-ciri dari orang munafik. Jadi, ciri-ciri dari orang munafik itu ada 3 ya guys. Yang pertama, berbohong dalam berucap. Yang kedua, mengingkari janji. Lalu yang ketiga adalah pengkhianat. Nah, setelah saya menjelaskan mengenai munafik, lalu di sini saya akan menjelaskan kepada bagian hati. Jadi, menurut Ibnu Qayyim al-Jauzi, beliau mengatakan bahwa hati itu mempunyai 2 ciri, yaitu hidup atau mati. Atas dasar ini, hati terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama, yaitu hati yang sehat, qalbun salim. Lalu, hati yang mati, marid al-qalb. Dan yang terakhir adalah hati yang sakit, marid al-qalb. Lalu, kita juga dapat melihat beberapa tanda mulai mengerasnya hati. Contohnya, yang pertama adalah bermalas-malasan dalam mengerjakan kebaikan dan ketaatan, serta meremehkan kemaksiatan. Lalu, yang kedua, tidak terpengaruh hatinya dengan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan. Nah, itu adalah contoh dari tanda-tanda mulai mengerasnya hati. Contoh sederhananya adalah jika hati kita mulai mengeras, kita akan bermalas-malasan untuk melakukan sholat, menanti-nanti sholat. Itu juga termasuk tanda-tanda mengerasnya hati. Lalu, beberapa penyebab kerasnya hati ini adalah yang pertama, kemusyrikan, kekufuran, dan kemunafikan. Lalu yang kedua adalah melanggar perjanjian yang dibuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengobati keras hati adalah yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu meningkatkan keimanan. Lalu yang kedua, banyak mengingat Allah dengan melakukan zikir dan membaca Al-Quran. Selanjutnya, ada keras kepala. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat KBBI, keras kepala berarti individu yang tidak mau menuruti nasihat orang lain. Ditinjau dari ilmu psikologi, keras kepala adalah sikap seseorang yang selalu menolak mengubah pendiriannya yang tidak mau berubah. Lalu, tanda-tanda orang yang mempunyai sifat keras kepala adalah yang pertama, bersikeras melakukan suatu hal, meskipun orang lain tidak ingin melakukannya. Lalu, yang kedua, jika ada ide orang lain yang berbeda, dia menuduh ide itu buruk dan tidak berhasil. Lalu, beberapa cara mengurangi sikap keras kepala adalah yang pertama, mendengarkan pendapat orang lain meski berbeda pandangan. Lalu, yang kedua adalah mengakui kesalahan. Nah, ini adalah rangkuman materi dari bab 3. Jadi, begitu yang saya jelaskan dalam bab 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.